Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami kali ini dalam Publika, masih kita bahas mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Saya akan kembali ke Dr. Nur Aida, Dok. Ya. Ini sebenarnya menjadi permasalahan juga. Sebenarnya sudah ada celah seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk para katakanlah korban narkotika ini untuk bisa sembuh dan kembali pulih katakanlah berkehidupan seperti biasa. Tapi pada kenyataannya masih rendah kesadaran pecandu ini untuk melaporkan diri. Sebenarnya apa yang merusak, apa yang terjadi dalam diri seseorang yang sudah menggunakan narkotika ini sehingga kok tidak terbuka sekali pikirannya untuk kembali kehidupan normal tanpa narkoba seperti itu? Ya, kemungkinan besar orang ragu dan takut untuk datang ke kantor BNNP untuk lapor diri, namanya istilah itu wajib lapor, dan untuk mendapatkan pengobatan itu takutnya dalam pikiran mereka apakah nanti akan bakal dipenjara seperti itu, Pak. Dalam hal ini sekalian kami mensosialisasikan bahwa untuk para pasien atau penyalahguna untuk tidak ragu-ragu tadi datang ke BNNP untuk mendapatkan pengobatan dan dijamin bahwa itu tidak dipenjara, diobati. Justru kita harapkan bahwa sebelum terkena kasus hukum segeralah datang untuk berobat seperti itu, dan data pasien itu akan menjadi rahasia medis yang tidak akan kita bocorkan atau kita umbar ke pihak yang tidak benar gitu, tidak terkait seperti itu. Jadi jangan ragu untuk datang ke BNNP Sumsel untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi seperti itu. Kalau dari sisi kedokterannya, apa yang terjadi dalam tubuh seseorang yang sudah menjadi pecandu narkoba sehingga kenapa kok sepertinya tidak ada kesadaran diri, tidak ada terbuka pikirannya untuk bisa sembuh kembali, pulih kembali seperti itu, Dok? Iya, karena seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa itu adalah suatu penyakit otak. Jadi memang pola pikir, daya pikir mereka juga sebenarnya sudah seperti tidak seperti orang normal begitu ya. Kejiwaan ini jadi masuknya jadi sudah ada ya, karena memang diagnosis gangguan nafsa ini sudah masuk dalam diagnosis gangguan jiwa. Jadi di dalam ilmu kedokteran kita diagnosisnya itu masuk dalam kategori F gitu. Yang F itu adalah diterjemahkan sebagai gangguan mental dan perilaku karena penyalahgunaan zat tertentu, bisa alkohol, bisa metamfetamin dan sebagainya seperti itu. Jadi memang sudah masuk dalam diagnosis gangguan jiwa. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan Mbak. Jadi dia memang gangguan di otak tadi, sehingga memang di sini dibutuhkan kepedulian atau kemauan dari keluarga untuk sebelum lebih parah bawalah anggota keluarganya jika memang diketahui untuk diobati sebelum dia lebih parah lagi gitu. Baik, tingkat keparahan para pecandu narkoba ini apa yang akan terjadi akhirnya? Ya, kalau memang itu tadi ujungnya ya memang menjadi suatu gangguan jiwa yang lebih ini ya, kematian ya, jelas. Sama seperti katakanlah, mohon maaf, ini ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan seperti yang kita sudah. Jadi dalam sehari-hari kita menangani pasien itu sudah banyak, misalnya pasien itu yang sudah terjadi dual diagnosis istilahnya. Jadi selain diagnosis gangguan mental dan perilaku karena penggunaan zat, ditambah juga dengan diagnosis gangguan jiwa. Jadi sudah terjadi dual diagnosis. Nah, itu kalau misalnya dibiarkan terus-menerus penyalahgunaan adiksi tadi itu akan mengarah pada gangguan jiwa, dan jika terjadi pemakaian yang terus-menerus kan sifatnya kalau adiksi itu akan terus menambah dosis. Istilahnya terjadi toleransi, menambah dosis sehingga kemudian bisa menyebabkan intoksikasi, terjadi overdosis, itu kematian kalau memang seperti itu. Oke, jadi ini mungkin bisa membuka pikiran korban narkotika di luar sana yang saat ini menjadi korban narkotika untuk bisa membuka diri, membuka pikiran juga untuk merehabilitasi dirinya ke BNN. Saya akan ke Ibu Sri, kalau misalnya melihat fenomena ini, tadi juga sudah sempat disinggung, sepertinya yang ditangkap ini adalah pemakai, pecandu, kemudian juga kurir-kurir kecil. Tapi pada kenyataannya belum sampai substansi, belum sampai di dasar ataupun juga pabriknya di hulunya sekali. Lalu apakah memang pesona ini bisa menutup katakanlah jalan untuk ke sana, atau pada kenyataannya
Ada apa di balik ini semua? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan angkat penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Mbak Maya. Saya dari Ibu Ruli lagi. Iya, silakan Ibu Ruli. Iya, makasih. Saya ingin tanya sama Ibu Dokter, kenapa Bu di puskes itu nggak ada spesial juga untuk BNN itu ditaruh petugasnya di situ? Karena mungkin si keluarga maupun yang punya diri merasa kelihatan bahwasan dia itu kena sudah sakit jiwa, terus kena narkoba, sehingga dia takut dan malu. Coba juga saya tuh ingin menghimbau dari petugas dokter itu ditaruh di puskes-puskes itu ada bagian narkoba itu, dokter. Jadi bisa nggak harus ke BNN, mungkin ada rasa takut ditangkap atau gimana gitu kan. Nah, begitu juga macam kata Ibu tadi, yayasan-yayasan yang swasta itu coba juga tolong dibantu sama pemerintah masalah dokter dan pengobatannya gitu. Jadi untuk memudahkan masyarakat datang ke situ, karena kalau langsung ke Ernal dibahas, si keluarga maupun si pasien merasa ini sakit jiwa sudah masuk di situ. Memang kenyataannya sudah semirip kan, tapi mungkin mereka mesti agak minder mungkin atau gimana. Nah, apalagi yang di daerah-daerah itu kan harus memerlukan ongkos yang besar. Nah, tapi kalau ada petugas yang dokter di situ untuk menangani orang-orang ini, juga obatnya gitu kan, jadi lebih memudahkan masyarakat ini untuk keselamatan bangsa kita ini. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Bu Ruli. Tapi sebelum dijawab penelpon pertanyaan dari Bu Ruli tadi, kita akan kembali ke Bu Sri. Tadi belum sempat dijawab juga mengenai apa sebenarnya yang terjadi, kenapa akhirnya yang ditangkap itu justru yang kecil. Karena sistem mata rantai dari multi level marketingnya sih ada MLM-nya juga ya Bu ya? Dia putus, sistem terputus, dia tidak sampai ke atas. Jadi misalnya ini sudah tidak akan bisa sampai ke atas. Tidak tahu siapa yang memerintah, tidak tahu siapa yang ada di atas tidak sana. Tahu, jangan-jangan yang dekat kita ini justru bosnya. Dia tidak tahu karena memang sistemnya diputus mata rantainya. Nah, ini yang harus dibongkar. Bagaimana? Kenapa seperti itu? Karena saya pernah masih sudah 10 tahun lebih berapa tahun. Jadi mereka yang pengedar itu walaupun tidak diputus, dia takut diputus kepalanya. Hukuman mati ya Bu? Iya, bagi mereka mengasih tahu itu bandar itu, situ bandarnya, maka resikonya dia akan dibunuh. Tidak dia keluarganya yang akan dihancurkan. Jadi oleh karena itu dia putus mata rantai. Misalnya dapat kurir untuk menyebut, kamu ini ngiri barang siapa? Mulai dia ngelah. Ini barang tidak pernah dia jelas. Sebenarnya dia tahu. Tinggal bagaimana pendekatannya. Karena kalau sampai sekedar kurir atau bandar-bandar kecil, itu tidak ada gunanya. Bandar yang besarnya itu yang harus diambil. Karena pasukan pertama dari bandar besar itu, bandar besar tidak pernah dapat kalau tidak diawali dari yang kecil ini dulu ditangkap. Tapi pernyataannya sekarang kalau kita dilihat ya, mereka selalu tahan itu sampai dipukul pun dia tidak akan ngasih tahu siapa bandar. Dia ambil di mana barang ini, tidak akan mau dia ngasih tahu. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya, tidak akan mau dia. Jadi lebih baik dia terima saja akibatnya. Kenapa? Karena yang di rumah ini persoalannya, kenapa mereka mau seperti itu? Kalau dia masuk, dia tidak menyebutkan si bandarnya akan biayai hidup keluarganya. Jadi dia ada semacam simbiosis mutualisme. Jadi dia saling menguntungkan di situ. Kamu masuk, jangan buka. Nah ini, tapi anak istrimu aman. Itu yang terjadi dalam bisnis narkoba ini. Karena bisnis narkoba ini sangat menguntungkan, yang sangat menggiurkan. Kenapa? Oleh karenanya anak-anak kecil juga dilibatkan ini. Nah, yang bahayanya kebanyakan masyarakat tidak tahu dampak kesehatannya, bahwa ini merusak sistem saraf. Jadi kalau sudah terkena narkoba, bodoh anaknya nanti. Yang tadinya bagus, dia kan bodoh karena itu rusak sarafnya, dia akan diperbaiki lagi, tidak bisa di refresh. Kalau komputer bisa di refresh. Selain bodoh juga tentunya bisa mengganggu sistem saraf kejiwaan juga ya Dok ya? Iya. Ini yang berbahaya. Iya, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan diri sendiri para penyalahguna itu, tapi juga keluarganya. Dan Keluarga juga lingkungan menjadi juga. korban, iya gitu. Jadi
Bisa saja banyak kita temukan misalnya suami yang melakukan KDRT kepada istrinya, salah satunya didorong dari akibat dari penyalahgunaan narkotika, atau anak yang kemudian mengancam orang tua, gimana caranya harus ada uang karena mau beli barang, seperti itu. Jadi keluarga biasanya seperti itu, biasanya kalau sudah terjadi kondisi yang seperti itu, sudah terancam tadi, orang tua sudah merasa terancam atau pasangannya sudah merasa terancam, sangat terganggu dengan perilaku penyalahgunaan narkoba, baru mereka kemudian mau datang ke BNN. Seperti itu. Iya, baik dok. Kita lanjutkan lagi. Tadi penelpon Ibu Ruli sudah sempat menyinggung juga mengenai kenapa soal di puskesmas. Iya, puskesmas itu apakah bisa juga tentang konsultasi narkoba seperti itu? Sebenarnya rehabilitasi medis itu yang memang awal mulanya itu yang menjadi leading sektornya itu harusnya memang dari Kemenkes, yaitu dari puskes. Jadi BNN di sini dalam artian adalah apa ya, sebagai pendorong itu gitu ya. Nah, sebenarnya memang banyak puskesmas itu sudah dilatih dokternya, dilatih untuk bisa menjadi asesor dulu, paling tidak menjadi apa namanya tuh asesmen, pemeriksaan awal terhadap pasien-pasien penyalahguna narkoba. Jadi contohnya misalnya di Palembang ini kalau nggak salah itu puskesmas Bumbaru ya, kalau itu sudah IPWL. Jadi istilahnya itu ada namanya institusi penerima wajib lapor. Sebenarnya institusi penerima wajib lapor itu ada selain klinik Pratama BNNP Sumsel, itu bisa di Ernaldi Bahar, bisa di Rumah Sakit Bayangkara, bisa di puskesmas yang sudah IPWL. Kalau mau lengkapnya bisa lihat di Permenkes nomor 15 kalau nggak salah tahun 2018. Nah, selain yang puskesmas IPWL, BNN sendiri menggandeng kerjasama dengan puskesmas yang non IPWL. Di situ dokter atau petugas di sana sudah dilatih. Jadi ada puskesmas Gandus, puskesmas Sukarami, puskesmas 23 Ilir. Itu kita melatih dokter atau perawatnya di sana untuk bisa menangani pasien narkoba ini. Jadi tapi ya memang nggak begitu jalan memang ininya program rehabilitasi ini, karena memang penyakit ini seperti ini ya, gunung es gitu ya, yang populasi yang di bawah itu yang lebih banyak yang tidak diketahui. Gunung es yang ditangkap di atas, yang di bawah lebih banyak lebih lebar serta lebih luas. Populasi yang tersembunyi juga gitu kan, mereka malu bisa saja gitu kan, merasa itu aib. Baik gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa, masih akan kita bahas mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, dan setelah jeda ini saya akan menanyakan kepada Ibu Sri mengenai ada sebuah data yang mengatakan bahwa 98% peredaran narkotika dikendalikan dari dalam lapas. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Publika, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini.